Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana, reporter konten di segmen Cici Cuan. Nah, mohon maaf banget nih ya, jadi di Jumat minggu lalu tanggal 10 Juli sebenarnya tuh gue udah liputan datang langsung ke listing atau pencatatan saham perdananya Rans. Sebenarnya seru banget, gue pengen ngebagiin suasananya. Cuman sayang nih ada kendala teknis, video yang gue tag kok suaranya tiba-tiba hilang nih. Nah, jadi makanya untuk menebus rasa bersalah gue, tenang, kali ini gue akan bahas sedikit apa sih yang terjadi di IPO-nya Rans kemarin, seseru apa sih kegiatannya. Nah, di video ini gue akan bahas. Nah, jadi biasanya tuh kalau misalkan ada pencatatan saham perdana atau listing gitu, biasanya tuh dilakukan seremoninya itu di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya yang datang nih tamu-tamu undangan dari pihak emiten terkait sama teman-teman wartawan media pasar modal Indonesia. Nah, kemarin gue dapet kesempatan langsung buat datang ke IPO-nya Rans. Menurut gue sih itu IPO-nya bener-bener rame, megah. Kalau bisa dibilang bertabur bintang, iya bisa dibilang bertabur bintang karena banyak artis. Karena jarang kan perusahaan-perusahaan yang listing itu bawa undangannya tuh artis-artis. Dari catatan gue nih, ada beberapa artis tuh, ada Gading Martin, ada juga Ariel Noah. Nah, terus buat pengusahanya itu ada beberapa nama pengusaha besar yang pasti Sobat Cuan tahu ya. Apalagi kalau misalkan udah invest lama di saham tuh ada Boy Thohir, dari keluarga Bakri juga ada Anindya Bakri, bahkan dari grup Salim juga ada Axton Salim. Mungkin kalau di video nggak kelihatan, sebenarnya mereka tuh hadir. Bahkan ada nih sosok yang cukup terkenal di pasar modal, yaitu ada Haji Isam. Nah, Haji Isam bahkan datang mencet bel bareng di perdagangan saham perdananya Rans itu. Nah, yang paling menarik buat gue dan teman-teman media lainnya di lapangan itu kehadiran Haji Isam. Karena tuh sebenarnya Haji Isam tuh susah banget ditemuin, kayak kemana gitu selama ini gitu. Nah, tiba-tiba datang di IP-nya Rans, bahkan mencet bel bareng. Kelihatan banget Raffi Ahmad sama Haji Isam nih akrab. Pas ditanya ini sebenarnya hubungannya Haji Isam sama Rans atau PT Rans Entertainment Indonesia ini apa sih? Nah, kata Raffi Ahmad sih sebenarnya Haji Isam tuh salah satu pemegang saham Rans juga. Kalau sebenarnya kalau kita lihat di prospektus, nama Haji Isam nih nggak ada nih di prospektus di dengan kepemilikan 1% ataupun di atas 5%. Nah, tapi kata Raffi, kepemilikan Haji Isam sih ada 1% di Rans. Nah, itu tuh cukup menarik karena ya sosok Haji Isam yang cukup terkenal lah. Dia ada beberapa bisnis, bahkan ada beberapa emiten yang udah listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, menurut Raffi Ahmad, kehadiran Haji Isam tuh adalah sebagai mentor dia. Apalagi Haji Isam ini udah berpengalaman di bidang bisnis, usaha, dan pasar modal sekalipun. Fakta kedua yang menarik menurut gue adalah pergerakan harga sahamnya. Harga saham Rans di perdagangan perdananya itu melesat sampai tembus auto rejection atas sekitar 34,12%. Jadi naik 58 poin ke level ke harga 228 dari harga perdana IPO-nya. Kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya sampai gue syuting ini tanggal 15 Juli itu cukup menarik. Selama 4 hari perdagangan itu cukup menarik karena di tanggal 13 Juli itu Rans tiba-tiba harga sahamnya anjlok 10%, 10,53%, terus berangsur-angsur hijau lagi nih di tanggal 14 Juli 2026 naik 6,86%. Terus di per tanggal 15 Juli per gue syuting nih sekitar jam 3 sahamnya masih naik sekitar, bahkan naiknya udah cukup banyak nih, 23,85% ke level 270. Sebenarnya cukup mengejutkan karena di hari kedua aja dia listing tuh sahamnya udah merah gitu. Biasanya beberapa saham lainnya tuh tren volumenya kalau masih meningkat akan terus beberapa hari, ya kurang lebih hampir semingguan itu bakal arah atau kenaikannya paling maksimal. Cuman ini menariknya ya tiba-tiba di hari kedua malah tertekan nih. Nah, Sobat Cuan yang kemarin dapat IPO-nya Rans gimana? Apakah buru-buru jual di hari kedua di tanggal 13 Juli atau ternyata masih hold? Nah, gue pribadi sih nggak ngikutin IPO-nya Rans karena sepekan lalu itu banyak banget ya IPO. Nah, gue memilih saham lainnya, tapi tidak untuk saham Rans. Fakta
fakta ketiga yang menurut gue menarik, jadi kan setelah si seremoni pencatatan itu kan benar-benar seremonial. Nah terus ditutup dengan konferensi pers khusus teman-teman wartawan aja. Ada salah satu klarifikasi yang menurut gue menarik. Perusahaan Rans atau Raffi Ahmad ini kayak identik dekat dengan pemerintahan kan. Adalah isu kalau ternyata Rans ini dibentuk karena sebagai sarana untuk money laundry atau cuci uang. Di preskon kemarin di pencatatan perdana saham Rans, nah manajemen Rans tuh udah membantah kalau misalkan itu tuh isu nggak benar. Bahkan ya kalau kita lihat si Raffi itu benar-benar kayak meyakinkan kalau ini usaha dari mereka, dari keluarga dia, dari Raffi dan Nagita, bahkan dari grup kecil yang mereka ceritain. Cuma dari tim kecil, dari rumah, dari dua sosok Raffi Ahmad terus berkembang jadi keluarga, ada Cipung, ada Rafathar, ada Lili, bahkan sekarang udah jadi perusahaan gede, kantornya ada di BSD. Mereka membantahlah isu-isu soal apakah benar nih jadi tempat money laundry atau enggak. Fakta terakhir yang menurut gue menarik adalah rencana penggunaan dananya. Sebenarnya ini gue udah singgung di 2 episode sebelumnya soal rencana IPO Rans. Kemarin si manajemen Rans ini kembali menegaskan kalau misalkan rencana IPO ini juga dipakai untuk beberapa hal. Yang pertama untuk bayar utang pastinya, dan sisanya itu bakal dipakai untuk ekspansi, termasuk bikin Cipung Land. Raffi ini kayak yakin dan punya ekspektasi tinggi. Jadi dia tuh kenapa Rans dibawa IPO, karena mereka ini ingin membangun legacy. Jadi Rans ini tetap berjalan sebagai legasinya Raffi Ahmad dan Nagita, kalaupun misalkan si anak-anaknya tuh nggak mau melanjutkan. Anak-anaknya ini bakal dibikinin IP sendiri-sendiri, makanya terbentuklah Rans. Misalkan si Cipung mau dibikinin Cipung Land, nah itu salah satu penggunaan dana dari IPO Rans ini. Bahkan dana IPO ini juga bakal dipakai untuk mengakuisisi salah satu perusahaan PT Slavina. Apakah karena namanya Slavina jadi itu punya Mama Gigi? Kata manajemen bukan afiliasi dari Rans sendiri. Slavina itu perusahaan lain yang mereka akan akuisisi, dan itu memang itu perusahaan di bidang skincare atau kecantikan lah gitu. Yang terakhir, dana IPO juga bakal dipakai untuk pengembangan bisnis ke bisnis kecerdasan buatan, ke AI. Dana IPO juga dipakai buat bikin konser. Jadi kalau di preskon kemarin mereka sih nyebutnya kalau misalkan di luar negeri ada Coachella, kayaknya kita bisa bikin deh semacam Coachella di Indonesia. Nah itu rencana penggunaan dananya. Nah jadi Sobat Cuan, gimana nih portofolio kalian? Yang udah punya sahamnya sekarang masih di hold atau kapan rencana mau dijual? Karena mengingat porsi saham yang dilepas itu cukup banyak, mungkin bisa diconsider, diperhatikan atau dicermati kapan punya trading plan yang jelas, kapan harus take profit, kapan harus tambah. Sekedar reminder aja, gue nggak bisa kasih rekomendasi jual sekarang atau beli sekarang, karena itu masing-masing keyakinan dari kalian. Perlu diingat, ya salah satu risiko bisnisnya Rans yang seperti udah gue sebut di 2 episode sebelumnya, yaitu brand image dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu sendiri. Kalau misalkan salah satu atau keduanya kenapa-napa, ini akan mempengaruhi bisnisnya si Rans itu sendiri. Nah, boleh komen nih Sobat Cuan, udah cuan berapa persen dari IPO-nya Rans atau malah nambah? Kira-kira kalau nambah, enaknya nambah di harga rata-rata berapa? Komen di bawah ya. Nah, sekian video Cici Cuan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.